Bayangkan menemukan sebuah boneka di jalan, lalu membawanya pulang. Tapi sejak saat itu, rumahmu tak lagi sama. Suara aneh di malam hari, bayangan yang bergerak sendiri, dan boneka itu selalu berpindah tempat. Hingga akhirnya, kau sadar sesuatu yang mengerikan. Boneka itu tidak hanya mengawasimu, ia menginginkanmu. Akankah Sinta berhasil melarikan diri, atau justru ia akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya? Sinta berjalan sendirian di jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Malam itu udara dingin, lebih dingin dari biasanya. Langkah kakinya menggema di antara pepohonan di tepi jalan. Tidak ada orang lain di sekitar, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir melewati dedaunan. Lampu-lampu rumah di desa sudah mulai redup, tanda bahwa sebagian besar orang sudah tidur. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera sampai di rumah. Namun, ketika melewati persimpangan tua di dekat pohon beringin besar, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sebuah boneka lusuh tergeletak di tepi jalan. Bentuknya seperti boneka anak kecil, dengan gaun merah yang sudah pudar dan rambut coklat kusut yang sebagian tertutup debu. Wajah boneka itu agak aneh. Matanya besar dan hitam, tidak seperti boneka biasa yang biasanya memiliki bola mata berbinar. Sinta berhenti. Hatinya sedikit ragu. Boneka itu tampak tua dan kotor, tapi ada sesuatu yang membuatnya sulit berpaling. Ia menoleh ke sekeliling. Jalanan tetap sepi, tidak ada tanda-tanda orang yang mungkin telah membuang boneka itu. Ia menghela napas, lalu membungkuk untuk mengambilnya. Boneka itu terasa lebih berat dari perkiraan, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap membawa boneka itu dalam pelukannya. Saat ia berbalik hendak melanjutkan perjalanan, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Dedaunan kering beterbangan, dan ranting-ranting pohon beringin bergoyang dengan suara berderak pelan. Sinta merapatkan jaketnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan menuju rumah. Ketika akhirnya sampai, rumahnya tampak sunyi seperti biasa. Ia membuka pintu, masuk, lalu meletakkan tasnya di meja. Dengan hati-hati, ia menaruh boneka itu di atas meja samping tempat tidurnya. Sekilas, ia menatap boneka itu sekali lagi sebelum memadamkan lampu. Matanya yang hitam pekat seolah menatap balik ke arahnya. Sinta menghela napas panjang, lalu berbaring dan menarik selimut. Ia berpikir, mungkin besok pagi ia akan mencuci boneka itu atau membuangnya jika ternyata sudah terlalu rusak. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Sinta terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Matanya masih setengah tertutup, tapi telinganya menangkap suara aneh. Pelan, hampir seperti bisikan, suara itu datang entah dari mana. Ruangan tampak gelap, hanya cahaya bulan yang menerobos masuk melalui celah tirai. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menarik selimut lebih erat, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang merayap di hatinya. Matanya terarah ke meja samping tempat tidur. Boneka yang tadi ia bawa pulang masih ada di sana, duduk diam dengan kepala sedikit miring. Sinta mengalihkan pandangannya dan memejamkan mata, berusaha kembali tidur. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasa diawasi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Rasa lelah dan kantuk akhirnya membuatnya kembali terlelap. Namun, saat pagi tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Saat bangun, Sinta merasa lebih lelah daripada biasanya. Kepalanya sedikit pening, seolah tidurnya tidak benar-benar nyenyak.
Ia mengusap wajahnya, lalu menoleh ke meja samping tempat tidur. Boneka itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia terdiam, matanya menyapu seluruh ruangan. Pikirannya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin boneka itu jatuh saat ia tidur. Dengan perasaan ragu, ia turun dari tempat tidur dan mulai mencari di lantai. Dan di sanalah boneka itu. Namun, bukan di dekat meja. Boneka itu ada di sudut kamar, dekat pintu. Posisinya tidak wajar, seperti seseorang yang meletakkannya di sana dengan sengaja. Sinta menghela napas panjang. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin tadi malam ia tanpa sadar menjatuhkan boneka itu saat tidur. Ia mengambil boneka itu dan kembali meletakkannya di meja. Hari itu berjalan seperti biasa. Ia beraktivitas seperti biasa, bekerja, dan berbincang dengan teman-temannya. Namun, saat ia pulang ke rumah di sore hari, perasaan aneh kembali muncul. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia ingat betul bahwa sebelum berangkat tadi pagi, ia sudah menutupnya rapat. Tidak ada orang lain di rumah ini. Langkahnya melambat saat memasuki kamar. Perasaannya semakin tidak enak. Namun, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Semua barang masih berada di tempatnya. Kecuali satu hal, boneka itu. Kini boneka itu ada di atas tempat tidurnya. Sinta berdiri terpaku. Ia yakin benar telah meletakkan boneka itu di meja sebelum pergi. Tidak ada penjelasan logis mengapa benda itu bisa berpindah ke ranjangnya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil boneka itu dan membuangnya ke dalam lemari. Ia menutup pintu lemari dengan cepat, seolah tidak ingin melihat boneka itu lagi. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Mungkin ia hanya lupa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Sinta mencoba tidur lebih awal. Setelah kejadian aneh dengan boneka di kamarnya, ia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia berharap jika ia beristirahat cukup, pikirannya akan lebih jernih dan tidak lagi memikirkan hal-hal aneh. Namun, harapan itu segera sirna. Di tengah malam, sesuatu membangunkannya. Bukan suara keras, bukan juga mimpi buruk. Itu adalah keheningan yang terlalu mencekam. Rumahnya memang selalu sunyi saat malam, tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara jangkrik di luar, tidak ada suara angin yang berdesir. Semuanya begitu hening, seperti dunia telah berhenti sesaat. Ia membuka matanya perlahan, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan gelapnya kamar. Perasaan tidak nyaman kembali menyerang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah. Kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar lebih kencang. Pintu lemarinya terbuka sedikit. Padahal, ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap pintu lemari itu tanpa berani bergerak. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Dengan tangan gemetar, ia menarik selimut lebih erat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin pintu lemari itu memang tidak tertutup sempurna sejak awal. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia tahu ada yang tidak beres. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam lemari, terdengar suara kecil. Bukan suara keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti suara kain yang bergesekan. Seperti sesuatu yang bergerak pelan. Tubuhnya membeku. Sinta menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Namun, setelah beberapa saat, suara itu menghilang. Ia menatap pintu lemari itu dalam ketakutan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin angin, mungkin sesuatu jatuh di dalam lemari. Namun, rasa takut itu tidak kunjung hilang. Ia berusaha menenangkan diri, membalikkan badan,
dan menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Ia memejamkan mata, berharap bisa kembali tidur. Tapi, baru saja ia mulai merasa tenang, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Dari arah lemari, terdengar suara langkah kaki kecil di lantai kayu. Pelan, lambat, berjalan ke arahnya, jantungnya seperti berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya membeku di bawah selimut. Ia ingin berpikir itu hanya ilusi. Tapi suara itu semakin dekat. Ia tidak berani membuka mata. Ia tidak ingin melihat apapun yang mungkin ada di kamarnya saat ini. Namun, dalam ketakutannya yang semakin menjadi, ia bisa merasakan sesuatu. Di ujung ranjangnya, kasur terasa sedikit turun, seolah ada sesuatu yang baru saja naik ke atasnya. Sinta tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Kemudian, dalam keheningan yang mencekam, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Di balik selimutnya, seseorang atau sesuatu bernapas pelan. Tepat di sampingnya, pagi datang tanpa terasa. Sinta terbangun dengan tubuh yang lemas, seperti tidak benar-benar tidur semalaman. Kepalanya berat, matanya terasa panas, dan ada denyut nyeri di pelipisnya. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Saat berjalan menuju kamar mandi, ia melihat bayangannya di cermin. Wajahnya tampak lebih pucat, kantung matanya menghitam, dan kulitnya sedikit lebih kering. Ia mengerjapkan mata, mencoba memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi. Tapi tidak, ini nyata. Ada sesuatu yang salah. Setelah mencuci muka dengan air dingin, ia mencoba mengabaikan perasaan tidak enak di dalam hatinya. Mungkin ia hanya kelelahan. Mungkin tidurnya memang terganggu. Ia mengambil handuk dan mulai mengeringkan wajahnya. Namun, saat ia menurunkan handuk dan kembali menatap cermin, sesuatu membuatnya terdiam. Di belakangnya, di ujung ruangan, lemari pakaiannya terbuka sedikit. Padahal tadi malam, sebelum tidur, ia yakin sudah menutupnya. Lagi, dada Sinta terasa sesak. Ia tidak ingin berpikir macam-macam. Ia tidak ingin mengingat apa yang terjadi semalam. Dengan cepat, ia berjalan ke arah lemari dan menutupnya dengan sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya kebetulan. Namun, saat berbalik, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas lengannya, ada bekas lebam. Bekas itu memanjang dari pergelangan tangan hingga ke bagian atas siku, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan kuat. Ia menelusuri lebam itu dengan jemarinya. Tidak terasa sakit, tapi cukup dalam untuk membuatnya khawatir. Ia mencoba mengingat-ingat. Apa ia terbentur sesuatu kemarin? Apa ia tidak sengaja menekan lengannya sendiri saat tidur? Tapi tidak ada satupun yang masuk akal. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Saat bekerja, tubuhnya semakin lemas. Pandangannya seringkali berkunang-kunang. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan dirinya. Ada yang bertanya apakah ia sakit, ada yang menyuruhnya untuk beristirahat. Namun, Sinta tidak ingin berpikir berlebihan. Setelah pulang ke rumah, ia langsung masuk ke kamarnya. Ia merasa butuh tidur lebih awal agar tubuhnya bisa pulih. Namun, saat hendak duduk di ranjang, sesuatu membuatnya berhenti. Boneka itu. Ia tidak meletakkan boneka itu di sana. Ia yakin benar sudah menguncinya di dalam lemari. Tapi sekarang, boneka itu duduk diam di atas bantalnya, menghadap langsung ke arah pintu, seperti sudah menunggunya. Perasaan takut kembali merayap di dalam tubuhnya. Sinta mendekati boneka itu dengan hati-hati. Kali ini, ia tidak akan menyimpannya lagi. Ia akan membuangnya jauh-jauh. Ia meraih boneka itu dengan tangan gemetar. Namun, saat jari-jarinya menyentuh kain lusuhnya, sesuatu menusuk perasaannya. Ada sensasi dingin yang menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh,
seperti es yang merambat ke dalam darahnya. Tapi ia tidak peduli. Ia menggenggam boneka itu erat dan bergegas keluar rumah. Di luar, malam sudah mulai turun. Langit berwarna ungu gelap, angin bertiup pelan, dan suara jangkrik kembali terdengar di kejauhan. Tanpa ragu, Sinta berjalan ke halaman belakang. Di sana ada sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Tanpa berpikir panjang, ia melempar boneka itu ke dalam sumur. Boneka itu jatuh tanpa suara. Hanya gema kecil yang terdengar sebelum semuanya kembali sunyi. Ia menghela napas lega. Namun, saat berbalik untuk masuk kembali ke dalam rumah, bulu kuduknya berdiri. Di dalam rumah, di balik jendela kamarnya, sesuatu sedang memperhatikannya. Dua mata hitam besar menatapnya dari dalam kamarnya sendiri. Sinta berdiri mematung di halaman rumahnya. Dingin malam seharusnya menusuk kulit, tapi tubuhnya justru terasa panas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Nafasnya memburu. Matanya tidak bisa berpaling dari jendela kamarnya. Dua mata hitam besar itu masih menatapnya. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin itu hanya bayangan, mungkin hanya refleksi cahaya. Tapi tidak. Mata itu tetap diam di tempatnya. Tidak berkedip. Tidak bergerak sedikit pun. Perutnya terasa mual. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Lalu, perlahan, mata hitam itu menghilang, seolah tenggelam ke dalam kegelapan kamarnya. Sinta menelan ludah, berusaha mengendalikan dirinya. Ia memaksakan kakinya melangkah kembali ke dalam rumah. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Pintu rumah berderit pelan saat ia mendorongnya terbuka. Suasana di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Ia melangkah menuju kamarnya. Cahaya dari lampu teras sedikit menerangi bagian dalam ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Semuanya tampak sama seperti sebelum ia keluar tadi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat udara di dalam rumah terasa lebih berat. Tangannya gemetar saat meraih saklar lampu. Cahaya kuning redup menerangi kamar. Kasur masih berantakan. Tirai jendela sedikit bergerak tertiup angin. Lemari tertutup. Tidak ada tanda-tanda kehadiran sesuatu. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat ke ranjang, sesuatu membuatnya berhenti. Di atas bantalnya, ada jejak tangan kecil. Jejak itu samar, seperti bekas sesuatu yang berdebu atau kotoran dari luar. Bentuknya kecil, lebih kecil dari tangan manusia dewasa, dan arahnya menghadap ke atas, seolah sesuatu telah berbaring di sana sebelum ia masuk ke kamar. Dada Sinta terasa sesak. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, tapi ia tahu, ia tidak sendiri di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, ia menarik selimut dan mengguncangnya, berharap itu hanya ilusi. Tapi jejak itu tetap ada. Napasnya semakin cepat. Ia meraih ponselnya, ingin menyalakan musik atau apapun untuk mengusir ketakutan yang mulai melumpuhkannya. Namun, sebelum ia sempat menekan layar, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Cahaya meredup, lalu menyala kembali. Berkali-kali, Sinta mundur perlahan. Kakinya hampir tersandung meja kecil di samping tempat tidur. Kemudian, suara itu datang. Suara gesekan halus, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Perlahan, dekat, Sinta menoleh ke sumber suara, pintu lemari. Pintu lemari itu bergerak pelan, membuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan suara berderit yang memecah kesunyian. Darahnya terasa membeku. Tidak ada angin, tidak ada siapapun di ruangan itu selain dirinya. Namun, sesuatu di dalam lemari bergerak. Sinta mundur lebih jauh, punggungnya hampir menabrak dinding. Ia ingin lari, ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pintu lemari terbuka lebih lebar, dan di dalamnya, boneka itu duduk di sana. Boneka yang seharusnya sudah ia buang ke dalam sumur. Gaunnya yang lusuh masih sama,
Rambutnya yang kusut tetap berantakan, dan matanya yang hitam besar kembali menatapnya. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Boneka itu tersenyum. Bibirnya yang semula diam, kini melengkung tipis. Sinta tidak bisa bernapas, dan sebelum ia sempat bergerak, lampu kamar padam sepenuhnya. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total, dan dari dalam lemari, terdengar suara kecil, seperti bisikan pelan yang hampir tidak terdengar. Suara tawa, ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Sinta berdiri membeku di tempatnya. Dadanya naik turun cepat. Ia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada cahaya dari luar. Tidak ada pantulan dari layar ponselnya yang masih digenggam. Hanya ada kegelapan pekat yang menelan segalanya. Namun, di antara kesunyian itu, suara kecil itu masih ada. Tawa lirih, pelan, dekat, dari dalam lemari. Sinta ingin berlari keluar dari kamar, tapi tubuhnya seperti terkunci. Kakinya berat, tangannya gemetar, pikirannya kacau. Kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kasurnya bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang naik ke atasnya. Ia tidak bisa melihatnya, tapi ia bisa merasakannya. Kasur itu bergeser pelan, seperti ada beban yang baru saja turun di atasnya. Lalu, suara itu berubah dari suara tawa lirih menjadi suara nafas pendek yang bergetar. Dekat, tepat di belakangnya, Sinta ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia berusaha meraih gagang pintu, tapi dalam kegelapan, ia tidak tahu lagi di mana ia berdiri. Tangannya meraba-raba di udara, mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Namun, yang ditemukannya justru sesuatu yang lebih buruk. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembut, kain, dingin, dan saat ia menarik tangannya, sesuatu yang lain menyentuh balik. Jari-jari kecil mencengkeram pergelangan tangannya. Seketika, tubuhnya terasa lumpuh. Dingin menjalar dari pergelangan tangannya hingga ke seluruh tubuh. Napasnya terhenti sesaat. Lalu, lampu kamar menyala kembali. Bersamaan dengan itu, genggaman di pergelangan tangannya menghilang. Sinta jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke sekeliling. Kamarnya kembali seperti semula. Tidak ada pergerakan, tidak ada suara, tidak ada apapun. Tapi saat ia menatap ke arah lemari, jantungnya hampir berhenti berdetak. Pintu lemari itu kini terbuka sepenuhnya, dan boneka itu tidak ada di sana. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan, mencari di mana boneka itu berada. Tapi ia tidak menemukannya. Kasur, meja kecil, sudut ruangan, semuanya kosong. Namun, ada sesuatu yang lain. Di dinding kamarnya, tepat di atas tempat tidur, ada goresan hitam panjang. Seperti coretan yang dibuat dengan tangan kotor. 3 garis lurus, sejajar, dan di bawahnya, ada bekas tapak tangan kecil, seperti tangan anak kecil, menempel di dinding. Jantung Sinta berdegup semakin kencang. Ia tidak bisa tinggal di kamar ini lebih lama lagi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia bangkit dan berjalan cepat keluar. Saat melewati lorong menuju ruang tamu, ia bisa merasakan udara di dalam rumah semakin dingin. Ia tidak mau lagi berada di tempat ini. Tapi saat hendak membuka pintu depan, sesuatu membuatnya berhenti. Di lantai, tepat di depan pintu, boneka itu duduk diam. Menunggunya, wajahnya yang tersenyum kini terlihat lebih jelas dalam cahaya lampu ruang tamu. Mata hitamnya menatap lurus ke arahnya. Sinta mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Kemudian, boneka itu bergeser sedikit. Bukan karena tertiup angin. Bukan karena ia menyentuhnya. Tapi karena sesuatu yang lain. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Boneka itu bergerak sendiri. Seolah-olah sesuatu di dalamnya hidup. Dan saat itu juga, Sinta tahu satu hal.
boneka ini tidak akan membiarkannya pergi. Sinta berdiri terpaku di depan pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Boneka itu ada di sana. Duduk diam di lantai, tepat di depan pintu keluar. Matanya yang hitam besar menatap lurus ke arahnya. Senyum kecil di wajah lusuhnya terasa semakin mengerikan. Ia tidak bisa berpikir jernih. Seluruh tubuhnya menolak untuk bergerak. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Perlahan, boneka itu bergeser ke depan. Tidak ada tangan yang menyentuhnya. Tidak ada angin yang mendorongnya. Boneka itu bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang mengendalikannya. Sinta mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak liar. Napasnya tersengal. Boneka itu terus mendekat. Gerakannya lambat, tapi pasti. Sinta berbalik dan berlari. Ia tidak tahu harus kemana. Yang ada di pikirannya hanya satu, menjauh dari boneka itu. Ia melintasi ruang tamu, melewati lorong, dan masuk ke dapur. Cahaya lampu di rumahnya mulai berkedip-kedip lagi. Udara semakin dingin. Di belakangnya, terdengar suara kecil. Gesekan pelan di lantai. Boneka itu mengejarnya. Sinta mencari sesuatu untuk melindungi dirinya. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia melihat pisau dapur di rak. Dengan cepat, ia meraihnya dan menggenggam erat. Tangannya masih gemetar, tapi ia tidak peduli. Namun, saat ia berbalik untuk melihat ke arah lorong, boneka itu sudah tidak ada di sana. Lorong kosong, sunyi, tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya ada keheningan yang semakin menyesakkan. Sinta tetap waspada, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengatur napasnya yang kacau. Kemudian, sesuatu membuatnya menahan jeritan. Di belakangnya, dari arah lemari dapur, terdengar suara kecil. Ketukan pelan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, seakan sesuatu ada di dalamnya. Sinta menelan ludah, ia melangkah mundur perlahan. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, pintu lemari itu terbuka sendiri. Gelap di dalamnya, tidak ada apa-apa. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Dari dalam kegelapan lemari, muncul sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tangan kecil, kotor dan berdebu, merayap keluar. Bukan tangan boneka, tangan seseorang. Tangan yang lebih kecil dari tangan manusia dewasa, dengan kuku panjang yang patah dan kulit pucat keabu-abuan. Tangan itu mencengkeram tepi lemari, dan perlahan, sesuatu mulai merangkak keluar dari dalamnya. Sinta tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berbalik dan berlari keluar dapur. Tapi belum sampai 2 langkah, sesuatu menarik pergelangan kakinya. Tarikan itu kuat, ia jatuh tersungkur ke lantai. Pisau di tangannya terlepas dan meluncur ke bawah meja. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tapi sesuatu menggenggamnya dengan erat. Sinta menoleh ke belakang, dan di sana, di lantai dapur, boneka itu berada di kakinya. Matanya yang hitam besar menatap tajam ke arahnya. Tangannya yang kecil mencengkeram pergelangan kakinya. Sinta menjerit dan menendang sekuat tenaga. Cengkeraman itu terlepas. Ia merangkak menjauh, tubuhnya gemetar. Boneka itu tidak bergerak, hanya diam di tempat. Tapi Sinta tahu, ini belum berakhir. Ia meraih pisau yang tadi terjatuh. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Tanpa berpikir panjang, ia menusukkan pisau itu ke boneka tersebut. Pisau itu menembus kain lusuhnya dengan mudah. Tapi sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dari luka yang ia buat, bukan kapas yang keluar, melainkan cairan hitam pekat. Cairan itu mengalir perlahan, meresap ke lantai. Bau anyir menyengat langsung menyeruak ke udara. Sinta mundur, matanya melebar ketakutan. Boneka itu masih diam, tapi dari dalam tubuhnya terdengar suara lirih, suara rintihan,
suara tangisan seorang anak kecil. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Perlahan, boneka itu mulai bergerak lagi. Dan kali ini, bukan hanya boneka itu yang bangkit. Dari sudut-sudut gelap rumahnya, bayangan lain mulai muncul. Sinta bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka telah menunggunya sejak lama. Dan kini, mereka datang untuknya. Sinta berdiri terpaku. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya menatap boneka di lantai, masih berlumuran cairan hitam pekat yang mengalir dari tusukan pisau. Namun, hal yang lebih mengerikan bukan hanya boneka itu. Dari sudut-sudut rumah, dari balik tirai, dari belakang lemari, dan dari kegelapan lorong, sosok-sosok mulai muncul. Bayangan tinggi dan kurus, dengan tubuh yang bengkok tidak wajar. Sebagian merayap di lantai, sebagian berdiri dengan kepala miring, mengawasinya dalam diam. Mata mereka kosong, wajah mereka tanpa ekspresi, tapi kehadiran mereka begitu nyata. Sinta tidak bisa bernapas. Tenggorokannya kering. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga, dengan sekuat tenaga, ia berlari ke arah pintu depan. Tangannya terulur, meraih gagang pintu, dan menariknya keras-keras. Pintu tidak terbuka. Ia mencoba lagi, mendorong dengan bahunya, memutar kunci berulang kali. Tapi pintu itu seakan tertanam di tempatnya. Di belakangnya, suara-suara mulai terdengar. Langkah kaki kecil berlarian di lantai. Bisikan-bisikan lirih memenuhi ruangan, samar tapi jelas. Sinta menoleh ke belakang, dan dadanya hampir meledak karena panik. Boneka itu sudah tidak ada di lantai. Ia mencarinya dengan mata yang membelalak. Tapi sebelum ia menemukannya, sesuatu bergerak di sudut matanya. Perlahan, sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari kecil. Dingin. Sinta menjerit dan menepisnya. Ia mundur ke belakang, membentur pintu dengan tubuhnya. Di depannya, boneka itu berdiri tegak. Bukan duduk, bukan tergeletak, tapi berdiri seperti manusia. Senyumnya melebar, matanya menatap tanpa berkedip. Dan saat itu juga, semua cahaya di rumah padam. Gelap total. Sinta menjerit dalam kegelapan. Tangannya meraba-raba, mencari pegangan. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Nafas kecil, suara lirih, dekat sekali, dari belakangnya. Lalu sesuatu menarik kakinya. Kuat, Sinta terseret ke belakang, ke dalam kegelapan, ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Tangannya meraih-raih, mencakar lantai, mencoba bertahan. Tapi cengkraman itu lebih kuat. Ia merasakan tubuhnya masuk ke dalam sesuatu yang dingin, seperti udara yang begitu berat, seperti berada di dalam air yang pekat. Semuanya terasa semakin jauh. Rumahnya, ruang tamu, pintu yang tadi ia coba buka, semua menghilang. Yang tersisa hanya gelap dan kesunyian. Keesokan paginya, rumah Sinta tampak seperti biasa. Pintu masih tertutup, tirai masih bergoyang pelan tertiup angin. Tetapi Sinta tidak ada di sana. Tidak ada jejak pertarungan. Tidak ada bekas perlawanan. Tidak ada tanda-tanda ia pernah ada di rumah itu. Namun, di kamar Sinta, di atas tempat tidurnya, duduk sebuah boneka kecil dengan gaun lusuh dan rambut kusut. Senyumnya masih sama. Dan di matanya yang hitam, ada sesuatu yang baru. Cahaya kecil, seperti ada seseorang yang terperangkap di dalamnya. Seolah-olah, seseorang telah mengambil tempatnya. Dan boneka itu kini bukan sekadar boneka lagi.